Langsung saja, ini yang pertama, sistem pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentralisasi. Kajian keilmuan pada periode ini berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordoba, dan beberapa kota lainnya seperti Basrah dan Kufah. Seperti Basrah, Kufah atau Irak, Damsyik dan Palestina, Fistad atau Mesir. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan pada masa dinasti Umayyah ini sejalan dengan penaklukan daerah-daerah bulan sabit yang subur seperti negeri-negeri Persia dan Mesir. Mereka pun telah membentuk peradaban yang pertama di seluruh dunia. Pada awal pemerintahan dinasti Umayyah terdapat dua sistem pendidikan yang berbeda. Yang pertama, pendidikan untuk anak-anak khalifah dan para pembesarnya. Yang kedua, pendidikan untuk anak-anak dan masyarakat umum. Yang pertama itu anak-anak khalifah dan para pembesarnya. Sistem pendidikan ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan kekuatan politik, sehingga dengan demikian akan menghasilkan manusia pimpinan formal yang didukung oleh jabatan kenegaraan dan dengan wibawa kekuasaan. Terus yang kedua, pendidikan untuk anak-anak dan masyarakat umum bertujuan untuk mengembangkan keilmuan dengan ditunjang oleh keyakinan agama yang diharapkan mampu menghasilkan pimpinan yang didukung karismatik dan ilmu pengetahuan. Kemudian pada masa Umayyah telah ada tingkat pengajaran hampir sama seperti masa sekarang. Pemerintah dinasti Umayyah menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, memberi dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan di bidang ilmu yang dikuasainya, serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa itu berjalan seperti di zaman permulaan Islam. Hanya ada sedikit peningkatan sesuai dengan perkembangan daulah Islamnya sendiri. Yang selanjutnya yaitu kurikulum dan materi pendidikan. Pada masa Bani Umayyah, pakar pendidikan Islam menggunakan kata al-maddah untuk pengertian kurikulum. Karena pada masa itu kurikulum lebih identik dengan serangkaian mata pelajaran yang harus diberikan pada murid dalam tingkat tertentu. Pada perkembangan berikutnya, kurikulum pendidikan Islam merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Secara umum, materi yang diajarkan adalah ilmu nakliyah dan akliyah. Di bawah ini adalah kurikulum secara umum. Yang pertama, kurikulum pendidikan rendah. Terdapat kesukaran ketika ingin membatasi mata pelajaran yang membentuk kurikulum untuk semua tingkatan pendidikan yang bermacam-macam. Pertama, karena tidak adanya kurikulum yang terbatas, baik untuk tingkat rendah maupun untuk tingkat penghabisan, kecuali Al-Quran yang terdapat pada kurikulum. Kedua, kesukaran di antara membedakan fase-fase pendidikan dan lamanya belajar karena tidak ada masa tertentu yang mengikat murid-murid untuk belajar pada setiap lembaga pendidikan. Kurikulum secara umum yang kedua yaitu kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum ini bervariasi tergantung pada syekh yang mau mengajar. Para mahasiswa tidak terkait untuk mempelajari mata pelajaran tertentu. Demikian juga guru tidak mewajibkan kepada mahasiswa atau siswa untuk mengikuti kurikulum tertentu. Mahasiswa bebas untuk mengikuti pelajaran di sebuah halaqah dan berpindah dari sebuah halaqah ke halaqah lain. Pendidikan jenis ini disebut pendidikan orang dewasa karena diberikan kepada orang banyak yang tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan mereka mengenai Al-Quran dan agama. Kurikulum pendidikan tingkat atas meliputi ilmu fikih, nahwu, ilmu kalam, aljabar, dan ilmu hitung, sama halnya dengan tingkat rendah.
Adapun pemerintah dinasti Umayyah itu sendiri menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya. Di antara ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini adalah satu, ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Perkembangan ilmu fikih ini berkembang pesat ketika masa pemerintahan Bani Umayyah II di Andalusia, sehingga diantaranya lahir 4 mazhab besar: 1 Imam Maliki, 2 Imam Syafi'i, 3 Imam Hanafi, dan 4 Imam Hambali. Yang kedua yaitu ilmu sejarah dan geografi. Segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ubaid bin Syariah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan di bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, sorof, dan lain-lain. Yang keempat, bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Yang kelima yaitu ilmu kimia, kedokteran, dan astrologi. Dalam ilmu pengobatan awalnya masih bersumber pada pengobatan tradisional yang diterapkan Nabi, yang diantaranya adalah mengeluarkan darah dengan gelas atau bekam. Kemudian pengobatan ilmiah Arab banyak yang bersumber dari Yunani, sebagian dari Persia. Adapun daftar dokter pertama pada masa dinasti Umayyah ditempati oleh Al-Haris bin Faladah yang berasal dari Taif, yang kemudian menuntut ilmu ke Persia. Yang keenam yaitu perkembangan seni rupa. Prestasi lukis yang gemilang dalam bidang ini ditunjukkan dengan munculnya arabesque atau dekorasi orang Arab. Hampir semua motif Islam menggunakan motif tanaman atau garis-garis geometris, sehingga apa yang kita sebut dengan seni rupa Islam adalah unsur gabungan dari berbagai sumber motif dan gaya. Sedangkan seni rupa seperti patung merupakan hasil kejeniusan arsitek masyarakat taklukan yang berkembang di bawah kekuasaan Islam dan disesuaikan dengan tuntutan Islam. Yang ketujuh yaitu perkembangan musik. Perkembangan musik terjadi pada masa khalifah yang kedua yaitu Yazid, di mana menurut Philip Kahiti, Yazid dikenal sebagai seorang penulis lagu yang memperkenalkan nyanyian dan alat musik ke istana Damaskus. Ia memulai praktik penyelenggaraan festival-festival besar di istana dalam rangka memeriahkan pesta kerajaan. Kemudian Yazid II, penerus Umar, mengembangkan musik dan puisi ke khalayak umum melalui hababah dan salama. Untuk pembicaraan yang dapat saya sampaikan, kembali ke pemakaran.